Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan belajar untuk mendownload log siswa. Di sini bisa download tiap hari aktivitas-aktivitas siswa terkait aktivitas di e-learning atau Esaka Learning. Sehingga ketika kita mendownload, berarti kita bisa mengetahui jumlah siswa satu sekolah atau satu SMK yang sudah mengakses e-learning, sehingga kita bisa gunakan data tersebut untuk evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di SMK kita. Oke, caranya yaitu kita login dulu seperti biasa menggunakan akun yang sudah di-set sebagai administrator atau admin LMS. Kemudian kita masuk ke sheet administration. Kemudian kita pilih menu report. Kemudian kita pilih logs. Nah, di bagian ini kita pilih e-learning SMKN 1 Kaliwungu karena kita ingin mengetahui log aktivitas seluruh atau siswa seluruh SMK Negeri 1 Kaliwungu, seluruh siswa SMK Negeri 1 Kaliwungu. Kita pilih per harinya, kita akan coba untuk hari Jumat 23 Juli 2021. Kemudian di sini kita pilih all event, all activities, all action, all sources. Kita klik get these logs. Baik, di sini banyak sekali datanya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih Microsoft Excel. Kemudian kita klik download. Nah, sambil menunggu hasil download Bapak Ibu sekalian, kita sebelumnya sudah menyiapkan log master. Log master ini berisi data seluruh siswa SMK Negeri 1 Kaliwungu yang sudah kita buat semacam ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada kelas 10 TP1 sampai dengan kelas 10 TB2, 10 TB3, itu total kelas 10 14 kelas, kelas 11 14 kelas, dan kelas 12 13 kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, di bawah ini juga ada rekapan, kemudian nanti direkap berapa persen kehadiran siswanya Bapak Ibu sekalian, kemudian total persentase dari kehadiran atau login di laman e-learning itu bisa ketahuan, sehingga kita bisa evaluasi, kemudian kita jadikan dasar untuk semakin lebih baiknya PJJ yang dilakukan di SMK. Baik Bapak Ibu, ini kita buka dulu logs-nya. Nah, di sini sudah muncul logs aktivitas siswa. Nah, di sini terdapat ribuan bahkan puluhan ribu aktivitas Bapak Ibu, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengolah data ini sehingga kita bisa tahu siapa-siapa saja siswa yang sudah login di laman e-learning. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus lakukan remove duplicate. Remove duplicate ada di klik data, kemudian remove duplicate. Kita centang di my data hash header, kemudian unselect all,
kemudian kita pilih user full name, kemudian kita oke. Nah, jadi ada 81.000 duplicate value yang sama, nilai yang sama atau nama yang sama Bapak Ibu, sehingga muncul di sini 1453 nilai yang unik. Artinya ada 1453 nanti siswa dan guru yang login. Kita klik OK. Kemudian kita insertkan kolom C sampai dengan G. Kita insert. Ini fungsinya untuk membantu kita nanti dalam mengolah data ini, Bapak Ibu. Kemudian caranya yang kedua itu kita insert kolom sudah, kemudian text to column. Jadi di text to column Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih next. Kita pilih next, kemudian di kolom tab ini kita hilangkan centangnya, kita centang di bagian other, kemudian kita pilih X di sini, kemudian kita next, kemudian kita finish, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul dipisahkan nama dengan kelasnya. Nah, berikutnya kita sort kolom D, sort kolom D, sort kolom D dan C. Jadi di sini kita sort My Data Header kita centang, kemudian kolom D, add level, kemudian kolom C. Kemudian kita oke. Nah, di sini Bapak Ibu karena tadi kita pisahkan dengan huruf X, maka yang siswa dengan username atau nama siswa dengan karakter X dia akan terpisah. Maka dari itu kita harus gabungkan I, kemudian X, kita ambil dari sini. Jadi namanya anak Iksan Heri P. Jadi untuk nama anak-anak ini, 6 nama anak ini mengandung huruf X, maka harus kita jadikan satu, Bapak Ibu. Nah, jadi begini, Alexa Octaviana Tanujaya, kemudian X, Xenia Sundari, Alex Prabowo, kemudian Daniel Maxi Pratama, kemudian Rifki Arianto. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian ini kita kopikan atau kita cutkan di sini. Nah, kita sudah punya daftar nama, username, full name, atau nama siswa. Dan selanjutnya kita langkah kelima yaitu sama dengan X dalam petik, kemudian dan kita buat contohkan di sini sama dengan petik X, petik kembali dan simbol dan Bapak Ibu shift 7, kemudian kita pilihkan kolom C. Menjadi seperti ini, 10 TP1. Kita tarik ke bawah sampai pada siswa yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, di sini yang terakhir adalah 12 TSM 3, jadi kita sampaikan di sini. Kemudian kita kontrol C, kita copy Bapak Ibu, kemudian kita pastekan di situ. Kemudian ini kita ubah menjadi
value only. Ya, kemudian kita hapus kolom C-nya ini. Nah, sehingga sudah ada 10 TP1, 11 TP1, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ke-6, copy paste value sudah, kemudian kita trim kolom B. Kenapa kita trim? Karena di sini Bapak Ibu masih ada spasi. Nah, sehingga nanti akan merusak rumus. Maka dari itu spasi ini harus kita hilangkan dengan perintah trim. Ya, jadi sama dengan trim kurung buka, kita klikkan di kolom B. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik seperti yang tadi sampai pada siswa terakhir 12 TSM 3. Kemudian kita kontrol C, kita kontrol V. Dan di sini kita ubah value only, kemudian kita kontrol X atau kita cut, kita copy di sini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada daftar nama siswa tanpa spasi yang di belakang tadi, kemudian kelas siswa sudah sesuai Bapak Ibu, kemudian kita rename dulu ini. Ini tanggal 23, kemudian kita rename tanggal 23 Juli. Kita save dulu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita hide ini supaya tidak mengganggu. Nah, kemudian kita kopikan sheet ini ke file logmaster yang kita punya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita punya logmaster Bapak Ibu, kita kopikan dengan klik kanan, kemudian move or copy, kemudian create a copy, ini kita pindahkan ke logmaster, kita pilihkan move to end. Kemudian kita klik OK, maka dia sudah berpindah di sini Bapak Ibu. Tanggal 23 Juli. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita masuk ke daftar hadir tanggal 19, 21, 22, dan 23. Nah, ini sudah dirumuskan Bapak Ibu, sehingga kita tinggal mengganti bagian ini. Kita ganti, kita hapus di bagian lookup array ini, kita hapus, kita menuju ke tanggal 23 Juli, kemudian mulai dari B2 ini Bapak Ibu, kita scroll sampai ke bawah, kita pakai shortcut saja, Shift N bawah Bapak Ibu, kemudian kita lakukan penguncian dengan dolar di sini, atau bisa kita klik F4, kita F4 di sini, kemudian kita enter. Nah, anak dengan nama Aditya Pratama di tanggal 23 Juli dia sudah melakukan login di Esaka Learning. Kemudian kita scroll sampai ke bawah Bapak Ibu sekalian. Kita scroll sampai ke bawah, ini total ada 1.400 sekian murid. Nah, di sini kemudian dia sudah ngeling di sini Bapak Ibu, kita sudah buatkan rumus. Jadi kelas 10 TB1 itu ada 36 yang sudah login, sampai dengan kelas 12 TSM 3 itu ada 30 yang login, dengan total persentase login 37,8% Bapak Ibu di tanggal 23 Juli. Nah, biasanya 1 minggu ada 5 hari Bapak Ibu, kebetulan ini di tanggal 20 Juli itu hari libur nasional, maka tidak ada pembelajaran. Nah, ini bisa kita hapus sementara waktu Bapak Ibu, karena tidak ada pembelajaran. Dan di sini kita bisa lihat rata-rata kehadiran anak-anak itu. Kenapa ini merah Bapak Ibu? Karena kita setting minimal 90%. Ketika di bawah 90%, maka menjadi merah
atau ada tandanya. Dan total kehadiran siswa itu 97,14%, Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil ini nanti kita lakukan print out atau kita PDF-kan, Bapak Ibu. Caranya begini, kita simpan dulu, kemudian kita Ctrl P. Dengan settingan ini kita bisa ubah di sini Foxit Phantom PDF Printer, Bapak Ibu. Kemudian di sini karena per tingkat itu 14 kelas dengan 13, maka kita buat halaman 1 sampai dengan halaman 14 untuk kelas 10. Kita pilih jenis kertasnya A4, Bapak Ibu, no scaling. Kita perhatikan di sini 10 TP1 nomor absen 1 sampai 36. 10 TP2 nomor absen 1 sampai 36, begitu seterusnya sampai pada 10 TP3 Bapak Ibu nomor absen 1 sampai 36. Ini bisa kita print menjadi PDF, kita bisa simpan logmaster kelas 10, misalkan begitu. Kelas 10 tanggal 19 sampai pada tanggal 23 Juli 2021. Bisa kita save di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas 11 Bapak Ibu, kita mulai dari halaman 15 sampai pada halaman 28. Kita cek halaman 28, 11 TP3, halaman 15, kita cek 11 TP1. Maka kita print Bapak Ibu. Kita tulis kelas 11. Ini saja sama, kita ganti kelas 11 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita save lagi. Kemudian yang ketiga, kita cetak lagi halaman 29 sampai halaman 41 karena hanya berjumlah 13 kelas. Untuk kelas 12, di sini 12 TP2. Kita print kembali. Kita pilih kelas, kita jadikan kelas 12 Bapak Ibu, kita save. Nah, kemudian untuk halaman terakhir Bapak Ibu, kita bisa pakai langkah dengan print area karena jumlah kolomnya berbeda Bapak Ibu. Kita pilih di sini untuk rekapan secara keseluruhan, kita pilih page layout, kemudian set print area, kemudian kita print areanya Bapak Ibu. Kita pilih scalingnya menjadi 1. Jadi, nah, dalam satu halaman bisa full terekap di situ. Kemudian ini kita ganti halaman 1 Bapak Ibu. Kemudian kita print. Nah, di sini logmaster kita pilih SMK Negeri 1 Kaliwungu. Nah, di sini presentasenya secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih save. Nah, sudah Bapak Ibu, kita sudah punya 4 file. Ini logmaster untuk kelas 10, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk kelas 11, ini untuk kelas 12, dan ini untuk log keseluruhan Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Nah, PJJ di SMK Negeri 1 Kaliwungu melalui Esaka Learning, bagaimana tingkat partisipasi anak-anak? Oh, ternyata selama 1 minggu terakhir ini presentasinya 97,14%. Nah, ini tergolong bagus atau tidak? Itu kan kita punya target masing-masing Bapak Ibu, sehingga bisa kita jadikan salah satu acuan atau dasar untuk kita evaluasi
keberlangsungan PJJ yang akan datang. Jadi begini by name-nya Bapak Ibu, Aditya Pratama itu selama 1 minggu itu ada 2 hari dia tidak akses e-learning. Nah, Aji Saiful misalkan di sini dia akses terus tiap hari. Bahkan ada yang tidak akses, Dodi Setiawan. Ini sama sekali tidak akses Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Data ini nanti bisa diserahkan pada BPBK atau kesiswaan untuk melakukan penanganan Bapak Ibu. Penanganan yang dimaksud bagaimana? Untuk datang ke rumah siswa atau menghubungi siswa apakah ada persoalan-persoalan yang dihadapi siswa sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh menggunakan SHK Learning. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu penanganan siswa nanti bisa lebih maksimal sehingga semua siswa terlayani untuk PJJ dan siswa juga tidak mengalami learning loss. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila kondisi siswa atau permasalahan-permasalahan atau persoalan siswa itu bisa segera diatasi. Begitu Bapak Ibu untuk tutorial cara mendownload log siswa sehingga kita bisa tahu siswa-siswa mana saja yang belum melakukan aktivitas di laman e-learning.smkn1kalimu.sch.id ini sehingga semua bisa terlayani Bapak Ibu karena di masa pandemi ini memang semua komponen sekolah itu harus bersama-sama bersinergi, berkoordinasi untuk menciptakan PJJ yang baik, PJJ yang nyaman sehingga anak-anak secara persentase keikutsertaan mereka itu tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan pesan saya tetap kita harus inovatif, menjadi guru dan menjadi tenaga pendidik ataupun kependidikan di era pandemi ini. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih.